Nah, pagi hari ini saudara, saya mengambil tema yang berjudul menikmati Taman Eden Ilahi. Apa temanya saudara? Bisa lebih keras lagi, apa temanya? Amin saudara. Iya, menikmati Taman Eden Ilahi. Jadi sesungguhnya Tuhan dari awal penciptaan, Tuhan sudah menyiapkan Taman Eden itu bagi manusia. Ya, taman yang begitu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat. Tapi kenapa hari-hari kita kehilangan rasa untuk menikmati Taman Eden yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita untuk menikmatinya? Yang ada malah hari-hari ini apa? Yang ada judulnya malah Taman Edan, saudara. Edan ya, zamannya itu zaman gila sekarang. Ya kan, mau dibilang, coba deh tanya orang tua, ini zamannya Edan, gila, sesuatu yang di luar nalar dan itu semua terjadi hari-hari ini. Yang nggak masuk akal tuh kok bisa gitu. Dengar berita ini kok bisa gini ya? Kok bisa gitu ya? Zaman dulu nggak begitu saudara. Kejahatan semakin meningkat. Tapi bersyukur dalam kebenaran firman Tuhan, justru kasih karunia makin berlimpah-limpah. Nah, hari ini saya mau mengajar saudara, bagaimana kita berfokus kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kita sering suka salah memilih. Yang kita pilih dan yang kita fokuskan itu justru apa? Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang Tuhan ingatkan, seringkali kita lakukan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat kita yang pertama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga. Dengan judul tadi, menikmati Taman Eden Ilahi. Saya akan buktikan. Di ayat ini kita akan baca. Kita akan lihat bagaimana Tuhan berkata di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya saudara. Dengan iman, dengan suara keras, dengan penuh keyakinan bahwa saudara akan menikmati Taman Edennya Tuhan. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Yesaya 51 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan silakan dulu. Saudara, ayat ini begitu luar biasa, powerful sekali. Saya bacakan ulang ayat ini. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun. Ingat saudara, padang gurun di rumah Tuhan menjadi seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Dan di situ ada apa saudara? Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring saudara. Hari-hari ini sistem dunia ini sedang dirubah habis sama iblis saudara. Yang iblis beritakan itu sesuatu yang buruk, yang negatif, yang jelek, yang isinya muatannya itu adalah roh ketakutan. Dan itu sudah dimulai dari dulu, cuma lagi gencar-gencarnya waktu mulai corona. Sadar nggak saudara? Makanya maaf ya, saya paling nggak suka kalau ada orang posting di grup. Ini grup gereja, ya, yang isinya untuk
menyemangati, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Lah, waktu corona isinya apa? Jumlah pasien COVID hari ini yang meninggal sekian, yang mati sekian. Untuk apa saudara mendata seperti itu dan saudara bagikan di grup? Itu spirit ketakutan itu saudara. Itu kerjanya sama, kerjanya setan. Tanpa saudara sadari, saudara jadi antek-antek setan. Kalau share-share begituan. Nah, iblis ini lagi gencar. Bahwa saudara bikin takut, khawatir, resah, bimbang, itu kerjaan setan semua loh saudara. Nah, iblis sedang mengalihkan perhatian kita untuk lihat nih, faktanya begini loh. Biar engkau ke gereja, biar engkau pelayanan, biar engkau kerja gaji besar nih, keadaannya kayak gini loh. Nah, memang kalau lihat faktanya, realitanya, kenyataannya, ya dunia begini. Tapi kan Tuhan mengajar kita, ayo kembali ke firman, kembali kepada tujuan Tuhan menyediakan taman Eden itu buat saudara dan saya. Kenapa harus saudara berfokus kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang menakutkan? Saudara baca aja mungkin berita itu udah langsung merinding kan? Baru dengar berita beras naik udah gelisah. Ayo bantu ibu-ibu gelisah kan soal beras naik. Naiknya banyak lagi. Puji Tuhan saya tidak pernah ngurusin soal harga beras. Karena setiap kali beras habis datang beras sendiri, saya tidak pernah jarang beli, setahun paling beli sekali aja. Tuhan sediakan semua kebutuhan saya. Dan memang saya sekarang lagi kurangi nasi, terutama nasi putih. Beralih ke nasi merah atau beras hitam atau beras merah. Jadi saya nggak masalah kalau beras naik turun, nggak ngaruh bagi saya. Nah, iblis itu seperti itu caranya saudara. Dan hari-hari makin kencang. Saudara lihat kejadian waktu di Taman Eden. Di Taman Eden itu ada pilihan keputusan untuk memilih makanan yang manusia makan. Ya kan? Waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang pertama, aturannya coba kita buka dulu. Jadi biar lebih jelas saudara. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini kejadian di Taman Eden, judulnya di Taman Eden ya. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, semua ya. Dan 2 aturan nih, kau makan buahnya dengan bebas, betul? Nah, yang kedua, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Ada 2 pilihan yang Tuhan kasih. Ini nih semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan bebas, silakan. Ada juga pohon kehidupan namanya di situ. Tapi ada 2 macam pohon nih yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan. Apa akibatnya Tuhan bilang? Nanti kamu mati. Tahu saudara cerita ini? Akhirnya apa yang dipilih sama si ini? Si Tante Hawa dan Om Adam ini. Dia justru penasaran. Kenapa sih kok bilangnya? Saya coba aja kan itu manusia tuh. Keponya luar biasa. Penasaran. Justru yang dilakukan itu yang malah dilanggar. Coba deh kalau ngajarin anak kecil. Dia ngomongin anak kecil aja ya. Kamu jangan main di sana ya nak ya. Nanti kamu jatuh gitu. Kamu boleh main di sini aja gitu ya. Coba perhatikan. Bukan dia main di sini, dia penasaran. Kok kenapa ya nggak boleh main di sana gitu ya? Dia pasti berarti ke sana. Akhirnya apa jatuh, luka, sakit. Nah, kalau kayak kita model orang dewasa, modelnya seperti anak kecil gitu kan? Semakin dilarang, oh ini yang harus saya tahu. Saya kepo banget, saya pengen tahu. Justru itu yang kita lakukan. Benar atau betul saudara?
Saudara jauh sendiri dalam hal ini. Udah jelas sesuai karena kok. Lah malah dimakan. Malah dilihat-lihat gitu ya. Nah, mak-mak juga nih lagi pada liburan apa nih? Kalau lagi gajian, duitnya lagi akeh, lagi banyak. Pergilah ke mall. Sebenarnya kalau memang rencananya ke mall itu hanya beli minyak, ini pengalaman saya. Judulnya mau beli minyak, yang dulu kan kalau ada minyak lagi murah pasti ke hipermarket. Beli bukan cuma 2 ambil saudara, 1 kotak biasanya isi 6. Nah, kalau saudara mau aman, masuk mall, langsung aja belok kiri, selesai kan? Tapi masalahnya kita suka muter-muter. Itu. Akhirnya lihat saleh, 50%, pas 20%, berarti 70% diskon. Belok kanan lagi, salah lagi, 70% plus 30%. Wah, ini diskonnya 100% dong. Benar nggak? Lirik sana, lirik sini, akhirnya jebol. Walaupun bawa uang cash, gesek lagi. Rencana beli minyak 100.000, akhirnya jebolnya berapa? 500.000. Haleluya. Siapa yang salah? Oh, yang salah ini suamiku yang ngajak gini-gini. Makanya suami paling males kan ngajak ibu belanja ya. Matanya kejelalaman. Saya dulu begitu modelnya. Sekarang udah bertobat. Dan itu lagi saudara. Kita cenderung mau berbuat sesuatu yang sudah dilarang. Nggak boleh. Jangan memakan. Lah malah dilakukan. Akhirnya apa akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa? Diusir keluar dari Taman Eden. Hubungan dengan Tuhan putus. Itu dampaknya. Itu akibatnya. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Nah itu saudara. Itu statementnya Pria Sejati saudara. Setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Seperti Daud, dia raja pilihan loh, yang diurapi Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, Tuhan ampuni dia. Tapi ada akibatnya nggak? Ada. Anak-anaknya memberontak sama dia. Bahkan anaknya sendiri itu membunuh bapaknya. Itu ceritanya loh saudara. Itu bukan cerita dongeng. Itu dampak dari dosa. Tapi syukurnya dia bertobat, dia selesaikan dosanya. Tetap dia terima akibatnya. Tapi tetap Tuhan mengasihi dia. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan bagaimana kita mau belajar taat sama Tuhan. Walaupun rasanya nggak mudah, sulit sepertinya. Daging menuntutnya mau mengikuti maunya kita aja, saudara. Belajar taat tunduk sama Tuhan itu prosesnya luar biasa, saudara. Tapi saya percaya jemaat di sini, jemaat yang dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Jemaat yang mau belajar taat, belajar setia itu Tuhan hargai semua perjuangan saudara. Nah, saya mau ingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata seperti ini saudara. Yohanes 14 ayat 21. Dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita mau belajar taat, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Amin. Jangan cuma bilang mengasihi Tuhan. Jangan cuma mau Tuhan mengasihi saya. Kalau lagu pertama tadi dikatakan apa? Cara Tuhan mengasihi saya itu membuat kita kagum. Itu yang lagunya itu sangat mellow. Memang cocok kalau Sandi yang nyanyikan gitu. Buat kita terkagum dengan cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan berjuang untuk menyelamatkan kita. Tapi sekarang saya balikin. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan adalah perjuangan di dalamnya.
Gimana cara saudara menyatakan cintamu sama Tuhan? Sebesar apa perjuanganmu untuk menyenangkan hati Tuhan? Jangan cuma minta dikasihi aja sama Tuhan, diperhatiin. Walaupun itu diberkati sekali sama itu. Pokoknya semua lagu yang saya nyanyikan, semua. Pada akhirnya itu kembali kepada cinta kita akan Tuhan. Cinta sejati kita sama Tuhan. Kalau kamu sayang Tuhan, gimana sih? Buktinya apa? Itu aja. Tuhan minta buktinya. Kita minta bukti sama Tuhan. Apa buktinya kamu kasih aku? Oh, buktikan itu kita bisa. Selesai itu. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak menuntut apapun. Tinggal dibalik bagaimana kasih kepada Tuhan. Ada pamrihnya. Ada sesuatu yang saudara tuntut dari kasih kepada Tuhan. Itu saudara yang saya sedang merenungkan juga hari-hari ini. Benar ya? Kita hanya mau menikmati berkat Tuhan, mau menikmati kasih Tuhan, mau diperlakukan luar biasa sama Tuhan. Sekarang dibalik, bisa nggak ya saya nyenangi hati Tuhan sepenuhnya? Walaupun kadang saya jatuh bangun, ya kita jatuh bangun loh, mau berjuang untuk mengasihi Tuhan, setia, melayani Tuhan. Tapi yang jelas kita sadar, kita terus disadarkan oleh Roh Kudus. Saya tahu ini cara Tuhan memproses saya, dan Dia selalu perhatikan kita. Bahkan kalau kita jatuh pun Tuhan bilang apa? Tidak akan tergeletak loh saudara, nggak akan tergeletak. Mau berapa kali saudara jatuh? Selama saudara jatuh di tangan Tuhan, bersyukur aja. Jangan sampai kau jatuh di tangan iblis. Jangan sampai kau jatuh di tangan manusia. Kau boleh jatuh di tangan Tuhan. Karena Tuhan siap menopang engkau. Karena Tuhan siap mengangkat engkau. Amin saudara. Nah kalau begitu prosesnya, kalau grafiknya saudara, grafik kerohanian saudara, mungkin begini ya grafiknya ya. Ini saya umpamakan, begitu naik ada turunnya. Tapi bukan berarti langsung turun terjun bebas saudara. Lalu naiknya susah setengah mati. Enggak gitu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kalau kita menurun, tapi nanti waktu dia naik dia akan lebih tinggi lagi saudara. Turun sedikit aja saudara, tapi nanti dia naik lagi grafiknya saudara. Amin. Saudara ngalamin itu enggak? Aku cuma naiknya sedikit tapi turunnya banyak bos gitu. Begitu mau naik lagi setengah mati lagi. Aduh, mulai dari nol lagi. Saudara merasa waktu mulai corona, iman saudara terjun bebas kebanyakan, terjun bebas. Waktu mau naiknya, aduh, rasanya mau ibadah, enakan online deh. Aku online, nggak masalah, nggak dosa kok, nggak dosa, nggak dilarang kok online. Sampai sekarang saya masih temukan, bukan di sini ya, bukan di sini, di Jakarta, di Jawa, kebanyakan jemaat online. Ikut online aja, lebih enak, nah, kan? Itu benar-benar iman kita tuh terjun bebas dari waktu corona. Karena apa? Ada spirit ketakutan yang disebabkan iblis. Takut ketemu orang, takut pergi ke tempat ramai, takut kemana-mana. Hah? Itu bukan kerjaan setan, saudara. Kalau Roh Kudus itu, Dia hanya memberikan kita roh keberanian, roh ketakutan untuk datang dari setan. Periksa dulu saudara. Kalau selama ini saudara masih ketakutan, perintahkan itu setan tidak kerja saudara. Itu cara-cara iblis licik saudara. Jadi saya mau ingatkan kembali bagaimana dengan keadaan kondisi seperti ini Tuhan mau kembalikan cinta kita. Bangun lagi cinta kita sama Tuhan ya saudara. Cinta sejati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Anak muda, jangan bilang sekali Yesus, sekali ses atau sus. Selamanya sus. Siapa tuh sus? Jangan digeser, jangan menggantikan posisi Yesus dengan yang lain. Selamanya tetap Yesus, selamanya tetap cinta Yesus. Amin.
Saya baca lagi ayat berikutnya saudara, Ulangan. Nah ini benar-benar kata-kata berkat. Judulnya itu berkat saudara. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 ini, berkat apa yang saudara akan terima kalau saudara taat dan dengar-dengaran sama Tuhan. Kalimat yang mudah dipahami saudara. Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, artinya itu berlaku setiap hari. Ngomong besok baca ayat ini, hari ini, tetap hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Tuhan angkat, ya. Karena firman Tuhan bilang kamu itu bukan ekor, kamu itu kepala, kamu pemimpin. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat masalah-masalah yang diselesaikan sama Tuhan. Asal kau dengar baik-baik apa yang Tuhan sampaikan. Belajar taat dan setia sama Tuhan. Mari saudara, saya mengajak, jangan kita berfokus kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, yang tidak membangun roh, yang tidak membangun imanmu. Skip itu saudara, lewatkan itu. Ngapain urusannya kayak gitu? Udahlah, urusan beras naik aja, yang jelas kita gak pernah kelaparan. Amin. Jemaat Gajah Mada tidak akan pernah kekurangan beras, tidak akan pernah kekurangan makanan. Amin. Saudara harus ingat itu, jangan ikut-ikutan orang berbondong-bondong ke Indomaret nyetok beras yang banyak. Ngapain? Nanti butuh saudara, beneran. Itu kan beras sama apa tuh? Jadi butuhan. Apalagi kalau nggak dijemur, udah butuhnya numpuk di situ. Jangan latah. Lihat itu, oh di situ oh ada beras murah. Wah, tenang aja saudara. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Tuhan kita, Dia sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Hanya perkara makan minum. Masa kau sampai khawatir? Cuma masalah makan minum, cuma masalah gaji mungkin berkurang, gajinya kecil, nggak cukup. Memang kalau hitung-hitungan matematikanya nggak cukup, tapi Tuhan bisa bikin mujizat loh. 5 roti dan 2 ikan, sisanya berapa? 12 bakul saudara. Saudara harus mengalami mujizat seperti itu. Dan saksikan, ceritakan itu kepada saudaramu, tetanggamu. Biarpun suami saya gajinya kecil, penghasilannya pas-pasan, tapi gak pernah kekurangan. Kami selalu menikmati kelimpahan. Kami menikmati taman Edennya Tuhan. Amin. Karena di situ ada kegirangan, ada sukacita, ada suara yang nyaring saudara. Saudara kalau nyanyi memuji Tuhan itu nyaring kan suaranya? Atau jangan-jangan saudara nyanyi yang dengar bisa saudara sendiri gitu. Coba cek kalau nyanyi suara udah sampai di mana ya? Jangan-jangan pakai mic pun nggak kuat suaranya, nggak kedengeran gitu loh. Ini suara nyaring. Kalau saudara nggak nyanyi suaranya, jangan-jangan belum menikmati taman Edennya Tuhan. Tamannya Tuhan. Tapi jangan salah loh saudara. Jangan dipikir kalau kita sudah di taman Eden, kita leha-leha orang bilang, santai aja. Baringan aja, rebahan aja. Enggak loh saudara. Ada tugas khusus yang Tuhan kasih. Waktu kita ditempatkan di taman Eden. Kembali kejadian tadi di ayat 15 berkata seperti ini. Kalau tadi di ayat 15, ayat 15 nya bunyinya begini saudara. Di kejadian berapa tadi? Kejadian 2. Coba kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 15 ya. Nah, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk apa? Baca kalimatnya. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, itulah tugas kita. Jadi bukan bareng-bareng loh saudara.
santai-santai, udah lagi di Taman Eden, di Taman Tuhan. Dia lihat dia, wah makan tidur enak, enggak, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada kerjanya juga, ada tujuan hidup yang saudara sedang perjuangkan. Tapi bersyukur ya saudara, selalu ada ucapan syukur yang saudara harus naikkan. Biarpun harga-harga semua naik, mungkin nanti sebentar bensin lagi naik, apalagi yang naik. Ingat pesan firman Tuhan, jangan berfokus kepada yang eksternal, yang di luar Tuhan. Fokus aja sama Tuhan yang selalu menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Kan saudara tahu, burung pipit aja yang nggak usah kemana-mana dipelihara Tuhan. Ya kan, firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Bunga bakung, dia nggak ada kerja di mana-mana, tetap dipelihara Tuhan. Apalagi manusia, apalagi saya dan saudara. Tak akan mungkin Tuhan buat saudara itu mati kelaparan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan hanya mengembalikan cinta kita kepada Tuhan. Ingat lagi bagaimana cinta kita selama ini sama Tuhan. Masih ada nggak rasanya? Masih ada nggak getarannya? Atau cuma nyanyi lagu biasa-biasa aja kayaknya. Tapi kalau nonton drakor, itu tisu satu kotak habis tuh saudara. Bisa habis gitu. Nanti dia cerita ke temennya, yang Korea yang kemarin itu, ya ampun, dia cerita ke teman, masih bisa nangis lagi. Luar biasa ketegangan dari drama Korea ini saudara. Tapi kalau dalam firman, nyanyi lagu rohani, tidak ada getaran sama sekali. Orang-orang menangis satu air mata aja nggak ada. Benar nggak tuh? Coba deh cek hatinya masing-masing. Saya suka juga sih drama seperti itu, tapi nggak mau lah nangis-nangis nggak jelas gitu. Ngapain? Ya kan? Bikin hati kita gundah-gulana, kepikiran, aduh kenapa ya perlahan begini? Begitu endingnya bukan happy ending, sad ending, artinya apa? Akhirnya cerita itu menyedihkan gitu. Pemeran utamanya mati misalnya. Udahlah, nggak usah nonton. Ngapain? Bikin kita jadi termehek-mehek, nangis nggak jelas, ketawain orang saudara. Tapi kalau saudara nangis termehek-mehek di hadapan Tuhan, air mata itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Amin. Tidak sia-sia kita keluar air mata di hadapan Tuhan. Semua ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dia perhitungkan semua air mata kita. Menangislah di hadapan Tuhan. Rasakan getaran hati Tuhan itu, frekuensinya sampai di hati kita. Amin. Kalau sampai saudara tidak ada getaran sama sekali, pertanyakan itu sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok aku nggak ada seteru-seterunya lagi sama Tuhan ya? Kok doa rasanya garing? Jangan sampai saudara tinggal di padang belantara, di padang gurun yang padahal Tuhan sudah sediakan taman Eden ya. Taman Eden itu Tuhan loh. Malah yang dirasa taman Eden. Mari periksa dia saudara. Jangan sampai kita kehilangan berkat dari taman Eden itu. Tempat di mana sukacita Tuhan, nyanyian syukur, suara yang nyaring kita naikkan di hadapan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasi sulit yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap kembali kepada kebenarannya Tuhan. Kemarin beberapa tempat saya doakan orang sakit, 3 rumah sakit saya kunjungi, Bayangkara, Antonius, Mitra Medika. Bahkan ada beberapa rumah saya kunjungi. Nggak tahu, kok saya tiba-tiba kayak ada semangat, oh saya harus kunjungi, saya mau perjamuan, saya doakan. Saudara, saya kasih tahu ke mereka, penyakit itu harus tunduk kepada kebenaran firman. Amin. Sekali lagi saya mau mengatakan, penyakit itu harus tunduk kepada kebenaran firman. Karena Tuhan tuh gak pernah kasih kita penyakit tuh saudara. Saudara waktu lahir tuh sehat, lengkap, gak ada cacat. Begitu umur 40, 30, ada yang rusak ginjalnya, ada yang rusak apanya lagi, paru-parunya. Tuhan tak
Kalaupun ada orang-orang tertentu yang lahir dalam keadaan cacat, tetap itu semua konsepnya Tuhan itu sangat baik. Jadi kalau saudara sakit, jangan fokus dengan sakitnya, fokusnya kembali kepada Tuhan. Saya juga katakan ke Yosua, Yos, jangan fokus dengan sakitmu, fokus aja sama Tuhan. Sampai saat akhirnya ini sebagian kesaksian yang saya lihat perubahan dari Yosua. Dia suka nonton film Tuhan Yesus. Tentang apa? Kesembuhan. Film Tuhan Yesus itu banyak menceritakan tentang mujizat kesembuhan. Kalau saudara lagi sakit, ya nontonlah tentang kesembuhan. Dengarin apa tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang keajaiban. Maka iman saudara itu akan seperti kayak roket saudara, cus naik ke atas. Di saat saudara terima firman itu, di saat saudara nonton itu, saudara baca firman Tuhan tentang kesembuhan, saya percaya kesembuhan itu sudah terjadi. Amin. Amin. Ini yang penting, perkara hati dulu saudara. Tuhan lebih konsen kesembuhan secara roh, secara spirit. Kalau secara jasmani itu mengikuti, kalau ini udah beres, saya percaya jasmani juga pasti beres. Amin. Maka saya bilang, kalau artinya kita sembuh, minum obat, tapi hati kita nggak beres, tapi hati kita nggak percaya sepenuhnya sama Tuhan, tapi cinta kita sama Tuhan nggak ada frekuensinya lagi. Untuk apa sembuh secara jasmani? Benar nggak saudara? Tapi yang penting ini dulu, kita alami keselamatan dari Tuhan. Perkara hati kita, roh kita, spirit kita, jiwa kita, itu dulu saudara. Dan kalau saatnya memang saudara dipanggil Tuhan, ya memang sudah waktunya. Jangan nyalahin Tuhan. Oh, dipanggil Tuhan karena sakit atau enggak? Saya mau katakan, kalau saudara sakit hari ini, itu seizin Tuhan. Amin. Karena apa? Ayat ini yang saya sering bagikan. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Jadi tidak ada itu sebenarnya penyakit, saudara. Banyak kali penyakit itu memang datangnya apa kita sadari, mungkin dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita diampuni sama Tuhan, percaya, saudara pasti sembuh, saudara pasti pulih, saudara akan menerima kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dasarnya Tuhan Yesus. Dan saya mau mengajak saudara, pastikan hati ini tetap cinta Yesus. Jangan berkurang sedikit pun frekuensinya. Jangan berkurang sedikit pun hatimu itu karena dipengaruhi yang lain. Ayat terakhir dikatakan kepada saudara, kerajaan Allah itu bukan bicara makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran. Penyakit, masalah apapun, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kita setiap jemaat Tuhan di tempat ini tetap memiliki spirit, roh yang menyala-nyala. Saudara harus bangun tiap hari, harus kembangkan tiap hari. Kalau saudara sudah mulai tidak semangat, dokrak lagi saudara. Dengan apa? Baca firman, dengerin khotbah lagi, dengerin apa lagi, lagu Tuhan lagi, nyanyikan lagi. Itu salah satu cara support system saudara untuk mendongkrak roh saudara, untuk tetap kuat di hari-hari ini. Karena saudara harus tahu, memang sedang digenapi pada akhir zaman itu akan terjadi bencana kelaparan. Itu memang sudah digenapi hari-hari ini. Makanya saudara harus tahu beritanya dulu, jadi nggak shock, nggak kaget. Tapi kan yang pasti dalam keadaan seperti ini pun tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada perlindungan Tuhan, tetap ada dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya tidak bisa berpanjang firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara rindu haus lapar akan Tuhan, saudara pasti akan dikuatkan, dipuaskan, disegarkan dari firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu pujian. Kita masuk dalam penyertaan dari satu keluarga
keluarga dari Bapak Jeffrey, Nadia beserta Ibu Jessica Stella yang akan menyerahkan bayi putrinya Chloe Adli Nadia. Sebelum masuk dalam sakramen atau sesi penyerahan anak, kita akan nyanyi satu lagu pujian dan kita boleh sama-sama berdiri lagi masuk dalam jemaat Tuhan. Saya diberkati berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji madu, Kau berikan supaya ada balas. Seperti Bapa sayang anaknya, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, dari keluarga Bapak Jeffrey Nadia ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk mendasari penyerahan anak, mari kita baca satu firman Tuhan yang terdapat dalam Markus. Kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dalam ayat 16, Yesus meletakkan tangannya sambil memeluk anak-anaknya. Di sini sudah hadir adik bayi cewek, perempuan, Chloe Adriel Nadia. Dalam kacamata rohani, Yesus sedang memeluk anak ini dan ia sambil meletakkan tangannya sendiri sambil memberkati. Tapi ada satu penghalang justru dari murid-murid Yesus. Kenapa mereka memarahi anak-anak ini datang ke Yesus? Satu penjelasan singkat dari firman Tuhan. Karena budaya Yahudi, anak kecil kalau ada pertemuan dengan orang-orang tua waktu itu, mungkin seperti beberapa ada istilah kita yang di beberapa semua. Kalau ada orang tua lagi ada kegiatan, ada pembicaraan, tolong jangankan. Tetapi dari adat istiadat ini Yesus menegur, bahkan di sini dikatakan memarahi orang-orang itu. Kenapa? Karena Yesus mengasihi anak-anak kecil juga, sama seperti Yesus mengasihi orang-orang dewasa. Amin. Jadi janganlah kita
keadaan istiadat ini Yesus menegur, bahkan di sini dikatakan memarahi orang-orang itu. Kenapa? Karena Yesus mengasihi anak-anak kecil juga, sama seperti Yesus mengasihi orang-orang dewasa. Amin. Jadi janganlah kita, baik orang tua, baik siapapun, yang mencoba untuk menghalangi jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Sungguh pun mungkin dalam kacamata kita dia seorang anak yang mungkin kayak kita menganggapnya belum waktunya atau malah tanda petik. Bagi Yesus, siapapun kita yang mau datang kepada Yesus, ada firman Tuhan dalam Kisah Yohanes, dia tidak akan pernah membuangnya. Dan Yesus justru akan menegur orang-orang siapapun yang tanda petik mencoba menghalangi keluarga dalam hal ini anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Kemudian anak kecil ini menjadi sebuah contoh bahwa seperti anak kecil ini, ia yang mempunyai kerajaan Allah. Anak kecil adalah teladan dari sebuah kepolosan, kebergantungan terhadap orang tuanya. Begitulah Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi anak kecil, tapi menjadi seperti anak kecil. Sebuah sikap seorang anak kecil yang membutuhkan kebergantungan terhadap orang tuanya atau orang-orang lain yang lebih dewasa. Bagi kita semua orang-orang tua, jadilah seperti sikap seorang anak kecil yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan penyertaan dan pertolongan. Dan seorang anak kecil akan dengan cepat dia akan berkata, Bapak tolong, Ma tolong. Berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Awal kita dengan segala ketolosan, dengan segala kebergantungan kita, maka dia akan menuntut dan menyertai dan memberikan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah berarti kita akan masuk dalam berkat.
roh pengendara dan kakak Tuhan memenuhi hidupnya. Kami juga berdoa untuk orang tuanya Tuhan, sebagai ayah Jeffrey Nadia memberikan senantiasa hikmat dari Tuhan, teladan sebagai bapa yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik bagi istri. Dia akan menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, menuntun anak-anaknya untuk bertumbuh semakin takut akan Tuhan, semakin bertumbuh besar biar manusia dengan Tuhan. Berkati juga mamanya Jessica Stella dalam nama Yesus, setiap pemeliharaan perawatan yang dikerjakan berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, sehingga kedua orang tua ini beserta sanak famili dapat mendampingi, merawat, memelihara anak ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua dan juga segenap jemaat Tuhan mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya akan serahkan dari Gereja Pantekosta Indonesia sebagai sebuah surat penyerahan anak kepada Chloe Adrian Nadia, lahir di Pontianak tanggal 12 Januari 2024. Nama ayah lengkap Jeffrey Agus Ervan Nadia dan nama ibu Jessica Stella. Pontianak 17 Maret 2024 bertanda kepala sidang. Tuhan Yesus Tuhan.